Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2 Gelar Alam via Citorek. Minggu lalu sudah ada videonya part 1, bisa dicek di TikTok ya guys. Oke, kita sudah masuk rutenya Gelar Alam. Tadi saya masuk lewat pertigaan menuju Gelar Alam Citorek. Itu ada di Google Maps, kalian bisa cek. Lokasi pertigaan menuju Gelar Alam itu posisinya ada di Cisolok. Sejak 2016, rute ini menjadi rute andalan untuk big bike pelintas menuju Gelar Alam. Kalau dulu sebutannya Cipta Gelar, tapi kan sekarang sudah berpindah tempat, jadi namanya berubah menjadi Gelar Alam. Sejak masuk pertigaan, jalan ini menurun terus. Rute ini terbilang ringan untuk menuju Gelar Alam via Gunung Bongkok. Entah kenapa disebutnya Gunung Bongkok. Mungkin di sekitaran sini ada gunung yang namanya Gunung Bongkok ya. Mungkin kalian bisa searching deh kenapa bisa dibilang seperti itu. Malah hilang. Turunannya lumayan curam, jadi perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Jalanan rusak ini lumayan ada 2 jam untuk kita sampai Gelar Alam. Oke, masuk jembatan pertama, salah satu spot foto yang ada di jalur Gunung Bongkok. Kayaknya harus turun deh habis jembatan. Dari jembatan tadi terus ke atas menanjak terus. Bocor teh. Oh. Oke, kita lanjut lagi dan jalan semakin menanjak. Perlu kehati-hatian dan persiapan yang matang. Gas motor jangan sampai dikurangin karena ini beneran jalannya sih nanjak terus ya, dan jalannya begini rusak. Tetap fokus karena terkadang suka ada warga yang melintas juga pakai motor kecil yang jalannya sedikit lebih pelan. Sepertinya jalan ini semakin hancur ya, kurang lebih udah 6 tahun nggak lewat sini, dan lihat kondisi jalannya sama dulu jauh banget, ini jauh lebih rusak sih. Benar-benar harus fokus. Mana ya? Ganti joki. Ya. Setelah tanjakan yang cukup panjang, ini ada simpang, kita belok kanan. Patokannya gedung putih merah yang ada di sebelah kanan ini nih. Balik lagi ke jalan yang rusak dan menanjak. Perlu kewaspadaan karena banyak warga juga di sini yang akan kita lewatin ya. Bisa lihat teman yang di depan yang boncengan itu cukup sulit sih menanjak. Gasnya kurang. Kalau hujan jalanan ini cukup licin Gasnya sih. kurang berani ditanjakan. Gigi 1, tanjakan aja gas terus. Terus. Jangan dikurangin gasnya. Komunikasi kami via intercom cukup membantu supaya teman yang di depan dan di belakang
bisa waspada menghadapi jalan yang cukup menantang ini. Pemandangannya cukup luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah, indah banget. Walaupun jalanannya perlu banget perbaikan sih ini kalau terus-terusan kayak gini. Paling enak memang lewat sini tuh pakai motor yang tipenya big bike adventure. Shocknya enak, handlingnya juga pas, cocok sama medan yang rusak seperti ini. Alhamdulillah ketemu jalan cor yang menanjak, ini meringankan perjalanan kita. Dan pemandangannya Masya Allah tabarakallah, juara. Selamat datang. Kembali lagi ke jalanan yang rusak. Ya seperti inilah konturnya. Jatuh lagi. Ya. Walaupun rusak, tapi saya tetap happy melewatinya karena cocok motor yang dipakai di medan seperti ini. Parah naik terus. Siap-siap, tangan, kaki, seluruh badan bakalan pegel besokannya karena hari ini kita full 2 jam lebih olahraga melintasi jalan yang cukup rusak seperti ini. Selain jalannya yang penuh tantangan, view-nya Masya Allah tabarakallah, cantik sekali. Tuh, lawitnya tuh divideoin. Lawit. Tadi. Ini padi sudah matang. Jadi beginilah pemandangan Udah jadi padi beras. yang sudah panen, digantung seperti itu. Maknanya apa aku juga nggak tahu, mungkin teman-teman bisa searching ya. Alhamdulillah sepanjang perjalanan kita di sini suasananya asri, sangat mendukung, cerah. Ya walaupun ada beberapa jalan seperti ini nih becek, ya alhamdulillah nggak terlalu licin, masih tetap aman dan lancar kita sampai pertengahan jalan di dalam kampung
Gunung Bongkok ini. Nanti di depan. Sepanjang jalan menuju Gelar Alam, pasti kita selalu menemukan padi yang sudah panen seperti ini ya, yang digantung-gantung. Ada banyak banget di setiap titik. Mungkin itu untuk setiap masing-masing kampung ya, atau dusun. Jadi udah dibagi-bagi, mereka tinggal ambil aja deh sebelum masuk ke Leuwit, tempat penyimpanan padi. Dekat. Nah itu yang di sebelah kanan contoh Leuwit-leuwitnya ya, tempat penyimpanan padi yang sudah panen. Kalau gini ke depan dia nih. Oh gini gue depan si Aboy nih. Gue. Wah, kalau cium sini mau kapas rantai. Mau kapas kopi. Halo, iya anaknya lucu. Siapa? Apa? Oke, di depan ada simpang, kita ambil ke kanan. Itu juga ada tandanya, ada nama-nama mengarah kemana-kemananya. Kita ambil kanan sini ya guys, menuju Gelar Alam. Udah. Sudah lama tidak jalan lewat sini, ternyata jalannya menanjak terus dan makin rusak ya. Di mix sih, ada yang rusak, ada yang sudah di beton kayak gini nih mulus, tapi kedepannya rusak lagi. Semoga aja semakin baik ya jalanannya. Alhamdulillah sudah sampai Gapura, itu artinya kita sudah sampai di Cipta Gelar. Itu desa adat yang dulunya menetap di sini sebelum pindah ke atas dan berganti nama menjadi Gelar Alam. Nah, ini yang lama nih. Ini Gelar Alam yang lama nih. Nih, ini yang lama.
Terima kasih. Ini ikan goreng. Mari kita makan dulu. Makan malam sama ikan. Tahu nih ikan apa dah? Pokoknya ikan goreng enak. Sambil ngeliatin yang lagi bikin dodol. Dapur. Dapurnya sekarang gede, lebar. Mewah sih. Mak mari makan pagi dari Gelar Alam. Wih, bersama teman-teman guys. Srek nih, ada yang pakai mobil. Kalau saya mah pakai motor aja. View pagi-pagi nih mantap. Wih, ternyata lebar sekarang. Gelar Alam makin digelar, makin lebar tuh. Aduh, pagi-pagi enaknya ngapain ya? Grecokin orang yang lagi mau makan. Ngomongnya apa nih? Mau tahu lu. Oke, saatnya kita kembali ke Jakarta melintasi jalur Cipta Rasa. Jalur legendaris yang sejak dulu menjadi tantangan bagi pengendara roda 2 dan roda 4 melintas karena treknya cukup berat di antara dua trek yang bernama yang bernama Jalur Sinar Resmi atau Gunung Bongkok yang baru aja kemarin saya lewat. Oh iya benar. Ini kuburan. Kita ambil kiri mengarah ke Cipta Rasa. Mobilnya nggak bisa dilewatin ya? Oh nah, apa dibantu Tikil? Harus lihat bawah. Itu. Pegangin, oi. Ya. Contoh shelter sebelah kiri. Kalau lewat Cipta Rasa ada beberapa titik. Kalau kita mengikuti atau melewati rute Cipta Rasa menuju Gelar Alam. Karena sekarang rutenya saya balik dari Gelar Alam menuju Cipta Rasa. Jalannya lumayan licin, batu-batunya juga ya, nggak tahu kenapa, tapi yang jelas banyak turunan dan banyak tanjakan. Jadi wajib waspada banget nih kalau lewat sini. Masih kelihatan sih. Kiri-kirinya. Gua dulu, tarik kok. Ternyata jalur Gunung Bongkok menuju Cipta Rasa sekarang seri.
sudah memasuki kawasan hutan larangan. Jadi hutan ini tuh bakal kita lewatin kalau kita melintas dari Cipta Rasa ke Gelar Alam atau dari Gelar Alam menuju Cipta Rasa. Satu-satunya hutan yang memang harus kita lewatin dan harus kita lintasin. Masih asri, masih cantik, Masya Allah, tabarakallah, semuanya masih alami banget. Makanya jalan ini tuh gak pernah kering. Sekering-keringnya jalan ini pasti selalu licin, karena mungkin banyak lumut-lumut ya yang tetap terlindungi dari sinar matahari. Makanya jalannya cukup licin. Aman. Mentok dari sini. Gas, gas. Udah jalan-jalan. Bang Kris agak rugi karena kita di belakangnya, jadi kita lewatin aja dan kita tinggal sampai menuju ke atas yang di titik aman. Kita tungguin lagi. Guru atau ganggu satwa. Jaga jarak aja. Jangan terlalu banyak main rem. Aku kiri, aku kiri, aku kiri. Iya. Iya. Nanti kalau dia apa-apa kan tidak balik lagi. Ya, tapi tadi sempat gua monitor kok. Udah kelihatan batang hidungnya. Makanya kalau Bang Eri dapat tempat landai, berhenti, lihat kepalanya Kris, terus jalan lagi. Kelihatan batang kalungnya, udah jalan lagi aja. Dia grogi kalau di barangnya. Di turunan, di turunan. Nanti ngepil ke atasnya pakai 390 aja ya. Hop. Sampai juga kita. Akhirnya sampai juga. Ketemu warga lagi. Halo. Ini musola yang ada di Cipta Rasa. Aduh, namanya Yasmin, musola Yasmin. Aduh, hampir 8 tahun lah baru kesini lagi, Masya Allah. Dari Gelar Alam, kemarin jalan dari Gunung Bongkok, via Gunung Bongkok, sekarang turun via Cipta Rasa. Jalur legendaris, tapi kalau bawa big bike, saya tidak menyarankan untuk lewat dari Cipta Rasa. Tanjakannya terlalu ekstrim, terlalu licin. Mari
Mari kita istirahat dulu sambil nungguin teman-teman four wheeler gabung dan makan siang bareng. Ajak party. Cantik. Oh ya. Aduh, iya Pak, Cisolok nih Pak. Aduh, jalanannya bolong-bolong. Masya Allah. Di atas tadi lebih parah. Punten. Oke guys, begini dulu perjalanan kita dari Gelar Alam sampai Cipta Rasa, dan kita sekarang sudah menuju arah Pelabuhan Ratu. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.